Halo Binus Binus Yang! Jumpa lagi dalam program kesayangan kita tentunya di Binus Binus On On Screen. Screen. Tentunya barengan gua Trisna Prandawa di sini. Dan gue Rachel Keisha di sini. Dan juga gue Andre di sini dan seperti Iya. biasa ya Tris, Keisha, Yes. kita selama 1 jam ke depan akan menemani Binus yang semua dan pemirsa di rumah tentunya dengan informasi-informasi terkini dari Binus University. Yes, dan kita juga nanti akan kedatangan narasumber kita nih hari ini. Iya, Kita kita akan akan membahas ngobrol apa seru sih? ya. Nah, Ngobrol seru. seru banget pokoknya hari ini. Dan yang biasa yang sore-sore nih kita ada santap sore. Wah, lapar Pasti kan ya, ditunggu-tunggu Andre ya. Dan yang paling keren lagi, Andre, kita hari ini full team. Full team. Wih, Full team, men. Balik lagi ke Balik lagi ya. formasi Karena awal. beberapa minggu terakhir nih kita nggak full team nih, ganti-ganti Iya, mulu. iya, Banyak benar, banyak ini ya, bintang tamunya. Enggak biasa kita sibuk gitu. Sibuk ya, Sibuk oke. syuting masing-masing. weh. Gua yang Oke, lagi di untuk tim menemani ya. sore kalian Yes. Binusian semua, kita ada informasi pertama dari Trisna apa? Yes, Iya, dan informasi pertama gue kali ini adalah dari Dewan Pendidikan. Oke. Jadi Kenapa baru tuh Dewan Pendidikan? baru beberapa hari yang lalu Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta Ahok ya. mengukuhkan anggota Dewan Pendidikan dan salah satunya ini periode ada baru? Yes, Periode baru ya. periode 2015 hingga 2020 dan salah satunya itu ada rektor kita, Wih, Profesor keren. Haryanto Prabowo. Wah. Dikukuhkan langsung oleh Gubernur Salah satu DKI Dewan kita. Pendidikan ya. Yes, Keren, salah satu keren, Dewan keren. Pendidikan. Bangga, kita bangga Bangga. ya. Nah, seperti Bangga. apa kegiatannya? Kita lihat liputannya dia. berikut ini. Prosesi pengukuhan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Senin 30 November 2015. Pengurus Dewan Pendidikan ini beranggotakan 13 orang, di mana mereka nantinya akan mengatasi dan memberikan solusi terkait masalah pendidikan di ibu kota. Tugas Dewan Pendidikan antara lain menghimpun, menganalisa, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, Dewan Pendidikan berfungsi untuk memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Jajaran pengurus Dewan Pendidikan diisi tokoh independen yang bertugas memberikan masukan untuk kemajuan pendidikan di DKI Jakarta. Selain itu, Dewan Pendidikan dapat berupaya untuk ikut membantu melaksanakan tugas penyelenggara pendidikan yang lebih baik dan mewujudkan keadilan sosial dalam bidang pendidikan. Sebagai ibu kota dunia pendidikan, DKI Jakarta harus dapat menjadi barometer pendidikan yang baik di Indonesia. Tugas Dewan Pendidikan antara lain menghimpun, menganalisa, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, Dewan Pendidikan berfungsi untuk memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Nah, itu langsung di Balai Kota, Balai Rum. Di Wah. kukukannya langsung di Balai Kotanya. Gue sebagai Binusian Keren ya. merasa bangga Bangga ya. banget rektor kita Rektor gitu kita kan. tercinta. Rektor kita langsung menjadi Gubernur. Dewan Pendidikan untuk DKI Jakarta. Semoga bisa memajukan pendidikan Indonesia juga Yes, tentunya. tentunya Oke, pastinya. berita selanjutnya nih, gue juga ada berita dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Oke. Binus University. Iya. ya. Jadi kemarin mahasiswa SOBM mengadakan seminar foodpreneur yang diselenggarakan di Menara Top Food Alam Sutra. nih. Di Alam Sutra ya. Oh, ini bagian anak Alam Sutra yang Anak ngadain ya? Alam Sutra. Jadi mereka kayak invite untuk pembicara-pembicara dari bidang makanan. Bidang makanan? Beverage. Kayak ada Mbak Imong dan juga ada food project leader dari GoFood. GoFood. Jadi lebih Langsung temanya ya? food ya, food Iya, and bener-bener beverage makan. Ya kan namanya Food food and planner. banget. Aduh, jadi makin lapar. Iya, Keisha nih agak dong. Ya, oke. Untuk informasi selengkapnya kita lihat dulu informasi yang satu. Seperti ini. Bukan makanan yang mahal dan sesuatu itu memang Seminar Foodpreneur yang diadakan di Menara Top Food Alam Sutra bertemakan When Belly Makes Money. Seminar yang dihelat pada hari Senin 30 November 2015 ini menghadirkan narasumber ternama, antara lain Baim Wong, owner dari Johnny Wong's, Edi Ongko Wijaya, owner dari The Penyets, Roni Prahasto, owner dari Warung Nagi, Iswanda Mardio, owner dari Stick Hotel by Holiko, dan yang terakhir Yesayas Paulus, project leader dari GoFood. pasti satu lulus kuliah harus, karena kegagalan saya cuma satu dari dulu, saya nggak lulus kuliah dan
kelihatannya itu ketika kita lagi presentasi, kelihatan bodohnya. Apapun itu ya, apapun itu bidangnya, pasti dipakai ketika kita punya kemampuan, maksudnya ilmu yang banyak. Jadi lulus kuliah dan juga kayak yang kedua ya, punya keyakinan yang tinggi akan berhasil apapun itu, maupun saya gagal awalnya tapi punya keyakinan yakin suatu saat akan berhasil itu harus. Dan juga udah cuman dua lagi, jujur sama ikhlas ketika mau bisnis, udah itu doang. Seminar dimoderatori oleh Ina Melati selaku of Business Management BINUS University, ditujukan untuk mahasiswa BINUS dan dibuka untuk umum. Melalui seminar ini diharapkan mahasiswa dapat menerima ilmu mengenai pengelolaan bisnis usaha kuliner. Tidak lupa untuk menghibur para peserta, seminar juga dimeriahkan oleh penampilan band Brocoustic, pembagian door prize, serta games yang menarik. Tema utama itu foodpreneur emang itu kita bikin karena kita ngelihat juga sekarang banyak pengusaha bisnis makanan yang sedang muncul, yang sedang hits gitu, ngetren gitu kan. Nah, Nah, kan. itu dia. Makanan semua kan, ada artisnya juga kan, Mbak Im Wong. Ada saya juga di sana. Siapa? Yang sampingnya Mbak Imo. Sampingnya doang ya, sampingnya Tapi doang. itu dari Alsut ya, dari Iya, Binus langsung. di Alsut. Nah, kali ini nih Binus School yang di Simpruk Binus mengadakan School, oke. olimpiade ke anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 5. Hebat, anak SD SD udah ikut di Olimpiade. Iya, ikut olimpiade tanggal 26 November kemarin. Olimpiade apaan? Olimpiade Floreng? apa? Makanya penasaran kan? Ini dia. Stadion utama Sumantri Bojonegoro yang terletak di Pasar Festival, Jalan HR Rasuna Said Kuningan telah diramaikan oleh siswa-siswi BINUS School Simpruk, yang dimana telah berlangsung acara School Olympics 2015. Dimulai pada pukul 8 hingga 12 siang tadi, lebih dari 400 siswa-siswi BINUS School Simpruk dari tingkat 1 SD hingga 5 SD mengikuti pertandingan olahraga ini. Acara ini bertemakan Be Active, Work Together, Have Fun, dengan tujuan agar semua siswa dapat secara aktif, secara fisik, merasa senang mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi secara positif dengan siswa lain. Acara ini dibuka dengan parade atlet yang terdiri dari 4 tim, yaitu tim merah, tim biru, tim hijau, dan tim ungu, beserta para guru dan staf pendamping. Setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Binusian, dan kata sambutan dari Peter Matthew Saidi selaku prinsipal BINUS School Simpruk dan pengucapan janji sportivitas oleh salah seorang perwakilan siswa. So this activity is for our students, at least to be physically active, to have fun, and learn to communicate with one another. That's the main purpose of this activity. I think students enjoyed, and I think this activity is a success one. Oh iya, pertama sih dari kami ini merupakan kegiatan sekolah di mana siswa itu kita bawa keluar dari situasi yang nyaman selama ini gitu, mencoba di ruang terbuka untuk melihat gimana mereka bisa bersama teman-teman yang lain, merasakan perbedaan perubahan cuaca dari yang dingin menjadi panas, tapi gimana bisa dari kelas 1 sampai kelas 5 berkumpul bersama supaya melatih mereka bagaimana caranya bekerja sama, kemudian mencintai olahraga, kemudian bagaimana bisa sportif dalam setiap pertandingan yang dimainkan, terus juga untuk melatih daya juang mereka gitu. Sebagian besar olahraga atletik seperti lari cepat, estafet, kemudian lompat jauh, dan olahraga melempar diperlombakan dalam acara ini. Selain itu juga ada permainan bola seperti mini futsal, basket, bola tangan, dan beberapa jenis permainan keseimbangan juga melengkapi meriahnya acara ini. Para siswa terlihat sangat antusias karena mendapatkan kesempatan untuk menerapkan teori olahraga di luar kelas, dengan berkompetisi dan bekerja sama secara aktif dalam sebuah tim untuk memenangkan pertandingan. Para pemenang lomba nantinya akan mendapatkan penghargaan berupa piala untuk juara 1, 2, dan 3. Keren ya olahraga. Keren. Anak-anak kecil loh, Dre, anak-anak Anak-anak kecil loh. kecil. Dre. Kecil udah Olimpiade. Kalau kelas 5 sih masih mending, ini kelas 1 kan yang lucu-lucu Itu ya, masih baru masuk menciptakan SD. masa depan cerah ya, dari kecil udah Iya, Olimpiade. Binus emang selalu memberikan Dulu yang kayak gue terbaik. kecil cuman ngompol. Itu malu, Banget sih kesian dulu banget ya. ya. Kita mah Mesti udah udah main enggak. petak Iya. umpet Iya. gitu-gitu. Lu Gua udah mah udah mau main kasihan gadget banget. kali. Oke, Ya, oke, anak-anak belilah kekinian. saya. Oke, selanjutnya ada apa? Informasi gue nggak jauh lebih penting. Oh, iya. Apa? Karena Binus baru saja meluluskan mahasiswanya.
sebanyak 1.100 lebih Akhirnya lah pokoknya. ya, My ke-53 God. bukan sih? Ke-53. Ini adalah Yes. lulusan ke-53, generasi ke-53 dari Binus University Nggak kerasa yang ya? berhasil mengepakkan sayapnya di dunia industri Nah, ini bebas ya. Iya, ini khususnya Udah buat mereka bebas dari benar-benar kuliahan. bukan bebas lagi. Mereka sekarang benar-benar harus berjuang malah. Iya, ya, Begitu seru. lulus mereka harus Menciptakan berjuang. ya. Yes. Ya kayak Binus, salah satu 2 dari 3-nya jadi entrepreneur atau bekerja di global Networking apa? bukan global Apa? company. Yes. Oke deh. Nah. Cermat kan gue Binusian Iya, banget. kita lihat nih. yuk. Gila, Nah, ini ngapalin dulu. ngapalin dulu. Ngapalin dulu Oke, tadi. kita lihat yuk seremoni dari wisuda ke-53 di Jakarta Convention Center. Ini dia. Dengan bangga, Binus University tahun ini menyelenggarakan prosesi wisuda untuk angkatan ke-53. Terhitung sebanyak 1.167 mahasiswa dilantik menjadi wisudawan dan wisudawati pada shift pertama. Sama seperti pada angkatan sebelumnya, pelantikan para wisudawan dan wisudawati diadakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Proses pelantikan wisuda ini dihadiri oleh seluruh jajaran Senat, Ketua Yayasan Bina Nusantara, Guru Besar, serta Rektor Binus University. Pada wisuda angkatan ke-53 ini juga Binusian 2015 dengan presentasi sebanyak 93% lulus tepat waktu. Terlihat seluruh wisudawan dan wisudawati serta para orang tua ikut merasakan haru serta bahagia pada pelantikan ini. Sebagai tanda diakhirinya acara pelantikan wisuda angkatan ke-53, seluruh wisudawan dan wisudawati mengucapkan janji alumni untuk selalu mengemban tugas dan tanggung jawabnya di luar dengan tetap melaksanakan norma yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hamzah Dwi Putra, Rati Pranasari, Tania, Girindra. Arlin Ramandini. Saya ingin bekerja sesuai dengan passion saya yang sudah saya dapat selama di Binus. Saya ingin jadi seorang broadcaster. Ya semoga kedepannya Binus bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Sekarang kan Binus sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Mahasiswanya juga lebih lebih variatif lagi, lebih mengembangkan bakat lagi. Target kedepannya setelah lulus ini, yang terutama pertama kali saya ingin membuat orang tua saya bangga. Nanti pengennya usaha sendiri sih. Harapan kedepannya untuk Binus, semoga Binus bisa tetap menjadi universitas yang menjadi inspirasi buat banyak orang dan bisa memberikan contoh yang baik. Bella, Jessica Raisa, Ignatia Octavian. Selamat. Belum pernah merasakan selamat. toga, Beda. ya kan? Oh, sombong, Talinya dipindahin, sombong. belum kan? Talinya dipindahin belum Gimana? pernah. Lu kan? dikit lagi gimana Sikit gue? lagi. Tapi itu tadi 1.100-an itu baru shift 1, Dre. Iya, gila. terus Ada bilang 3 sedangkan shift. wisuda itu sekitar 3 atau 4 Tiga shift. shift. Iya, berarti banyak banget yang Banyak lulus. banget. Banyak Karena banget yang siap. hampir 90% lebih itu lulus mahasiswanya tepat waktu. Tepat waktu. Wow, Dan bahkan keren ada ya. yang yang udah bekerja sebelum mereka lulus. Keren, itu keren makanya banget. harus kuliah di Binus Binus. itu kelebihan kuliah di Binus. Oke, Iya. selain itu kelebihan di Binus juga ini datang dari mahasiswa Oke. animasi. Animasi. Jadi pihak jurusan animasi itu baru aja mengadakan, belum sih, masih jalan eventnya. Oh, itu. masih sedang menjalankan ya? Menjalankan event Animates 2015 yaitu The Animation Buddies Gathering yang diselenggarakan itu ada di studio Binus TV juga. Wow. Ada di M2CD juga, ada di Binus Anggrek juga. Pokoknya itu kolaborasi, ada kompetisi, ada seminar, ada sharing, ada workshop, kayak banyak banget. Keren banget. Kalau program tuh reality show lah ya, banyak Iya, ya. Variety banyak show. banget. Iya, benar-benar. Tapi Variety kalau show misalkan banget ya. di Binus juga kan kayak suka ada yang patung animasi-animasi, Iya, nah patung itu animasi. itu Itu bagiannya. dia. Mereka yang buat juga Mereka ya? yang buat Betul. juga, keren Semuanya banget. ada di Animates 2015. Untuk tahu informasi selengkapnya kita lihat berita yang satu. Ini dia. Dengan mengambil tema Local Genius Cinema, Research and Adaptation from Indonesia Culture to Cinematic Language and Form, Binus University membuka acara Animates ini dengan pembicara di bidangnya yaitu Dr. Denny Tri Ardianto dari Universitas 11 Maret, di mana Denny Tri Ardianto sharing mengenai pengalamannya terjun dalam dunia perfilman. Tidak hanya itu, sesi tanya jawab pun dibuka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui dunia perfilman lokal.
Dengan antusias, para mahasiswa mendengarkan sharing dari beliau. Rangkaian acara dari Animatch 2015 ini selain seminar yang diadakan di Studio Binus TV, Animatch 2015 juga menampilkan pameran-pameran yang berada di Plaza Binus Syahdan. Selain itu terdapat juga Instagram Contest hanya dengan foto selfie, lalu mention ke @binustv yang diakhiri dengan hashtag #AnimatchSelfie. Animatch 2015 ini tidak hanya diselenggarakan pada hari Senin 30 November 2015, tapi acara ini akan berlangsung selama 6 hari hingga 5 Desember 2015. Nah, itu dia. Itu tadi gue lihat syutingnya tempatnya emang di Binus TV ya? Iya, ada yang mereka di Binus TV ya? Banyak sih, ada workshopnya di M2CD. Pokoknya mereka mengkolaborasikan semuanya Kayak gitu. animasi-animasi Pokoknya gitu. hanya animasi banget, Animasi berbayang banget. Kok gue berbayang? banget. Kok berbayang sih? Itu mah imajinasi. Iya. Oke, Tresna. Oke. Informasi terakhir nih, Nah Binusian. ini masih bersangkutan ya dengan Animatch? Iya, Animatch ini. Oh, apa Seperti tuh? biasa juga kan kalau Binus kan suka mengadakan seminar-seminar. Nah ini kembali diadakan seminarnya internasional dan bekerja sama dengan Autodesk. Autodesk. Oh iya, gue tahu ini rangkaian acara Animatch tapi di Iya, auditorium ya. di lantai 4 gitu. Nah di ini Oke. tuh tanggal 1 Desember. Kemarin dong ya? Iya. Baru kemarin 1 ya? Desember baru kemarin. Oke. Keren banget. Penasaran, kita lihat dulu ya informasi yang satu Satu. ini. Ini dia. Serangkaian kegiatan Animatch 2015 memasuki hari keduanya pada hari ini. Kegiatan seminar yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Anggrek Binus University mengundang Autodesk sebagai pembicara. Autodesk merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis software, khususnya di bidang teknik. Tujuan diadakan seminar ini guna untuk memberikan informasi kepada Binusian mengenai Autodesk dalam pendidikan. Ruang auditorium dipadati oleh 750 mahasiswa yang sangat antusias untuk menghadiri kegiatan tersebut. Seminar yang berjudul Autodesk Education Resource and Their Involvement in Education dihadiri oleh Binusian dari berbagai jurusan, salah satunya arsitektur, produk desain, dan animasi. Harapan penyelenggara setelah diadakan seminar ini adalah agar para Binusian dapat menghasilkan produk, rancangan desain bangunan, dan juga video dengan lebih mudah, cepat, dan berkualitas dengan menggunakan software kelas dunia. Nah, itu dia. Itu masih rangkaian acara ya? Iya. Dan masih banyak lagi rangkaiannya Masih dari banyak itu. lagi. Benar. Dan itu berita tadi dari Animatch menutup segmen kita Iya, udah ya. 6 Segmen pertama informasi ini. kita kasih ke Nah. Udah banyak banget, sebenarnya masih banyak lagi event dari Binus, tapi itu dulu untuk Itu minggu dulu ini. untuk Makanya minggu ini. nanti minggu depan Minggu depan masih ada lagi, karena lagi, Binus selalu ya ada kan, kegiatan. Nah, informasi. abis ini kita akan kedatangan narasumber nih, 3 Yang orang nggak narasumber. kalah Kerennya. menarik. Ya, Keren dia akan ya. membahas sebuah event Event. yang ada di Binus. Wah, eventnya pasti kece banget. Keren banget seperti pokoknya. biasa. Oke, Nah. tapi saat lagi tetap di Binus on Screen. Terima kasih Binusian karena Anda masih bersama dengan kami dalam Binus on Screen. Dan sekarang bersama gue Andre di segmen Santap Sore nih. Untuk segmen Santap Sore ini seperti biasa gue udah mengundang salah satu Binusian yang akan memasak di dapur Binus on Screen nih. Ada siapa? Halo? Hai, aku Vira. Vira dari Binusian berapa? 2018. Jurusan? Manajemen. Wah, pintar mengatur percintaan, keuangan dan ya enggak. Salah fokus, Pak. salah fokus. Oke, hari ini Vira akan masak apa nih? Hari ini aku mau masak grilled beef cheese. Grilled beef Iya. cheese. Karena ini western banget ya. Tapi tuh ini gampang banget dibuat, jadi semua orang tuh pasti bisa lah bikin kayak gini. Oke, berarti sebenarnya bukan western yang Yep. buat ke Asia-Asiaan lah ya gitu ya. Asiaan, betul. Nah, untuk alat dan bahannya sebenarnya butuhnya apa aja nih? Iya, yang pertama nih penting banget adalah roti. Di sini aku pakai roti gandum supaya lebih agak sehat lah ya. Iya, Tapi roti biasanya tawar ya. pun nggak apa-apa juga. Optional juga. Oh, jadi boleh. rotinya sebenarnya roti gandum, roti yang udah kupas tawar, pinggirnya juga nggak masalah boleh, pokoknya ya. apa aja. Roti pandan juga bisa. Oke. Terus yang kedua adalah red cheddar. Nah, ini yang kayak yang penting banget nih. Ya, penting banget karena tapi sebenarnya keju ini apa aja boleh. Oke. Mau mozzarella ataupun yang lain. Tapi red yang tidak red ya. Red yang tidak red ya benar juga sih. Iya.
Ini Jadi juga- ada dua ya, Iya. yang udah diparut sama yang Yang nggak diparut, tapi ini nggak apa-apa supaya biar tambah banyak aja. Oke, biar cheesy banget ya. Iya, terus yang ketiga lah daging tumis ini kalau yang ini. Oke, daging tumis. Tapi kalau mau pakai daging iris-iris pun juga boleh yang tipis-tipis tuh. Sebenarnya daging apa aja boleh kan? Ayam boleh. Ayam boleh, sapi boleh. Ikan bisa. juga mungkin boleh. Nah, mungkin Bapak boleh nyoba. Oke. Silahkan. Atau nggak pakai daging juga bisa sebenarnya? Bisa banget karena emang biasanya sih nggak pakai daging. Oke. Yang penting kejunya tuh baik banget. Sebenarnya yang intinya adalah si kejunya itu sendiri ya. Oke. Betul. Terus ini ada bawang bombay dan juga ada jahe. Nanti kita bakal makan ini dikit supaya lebih mantap Untuk flavornya aja. Yes. Oke. Untuk Vera sendiri boleh langsung dimulai nih. Ya aku mulai. dengan Ini apa? aku pertama sih pasti potong-potongan dulu ya, bawang bombaynya dulu Bawang kita bombay. potong. Oke. Jadi tipsnya itu adalah kan bawang bombay ini bikin wangi. Di samping itu juga rasanya enak banget. Jadi Iya, bawang memang terkenal untuk Yes. ini ya, flavornya kuat flavornya ya. kuat banget. Heeh. Jadi kalau pakai ini mau banyak-banyak boleh. Oke. Iya, dan juga bawang putih itu juga boleh dipakai. Sebenarnya tergantung selera gitu Iya, ya. tergantung selera. Oke, terus kalau misalnya jahenya ini sebenarnya untuk apa sih? Jahe supaya lebih kuat, lebih nancepol gitu. Oh, udah nancep pol gitu, kayak nggak Iya. bisa keluar tuh rasanya dari Aduh. mulut. Ya dong, pastinya. Terus, Oke, terus untuk proses pembuatannya sendiri butuh berapa lama sih, Vira? 15 menit lah ya kalau misalnya satu tangkap kayak gini. Oh, satu takop 15 Iya. menit. Karena nanti kita bakal nge-grill rotinya ini. Roti. Setiap side-nya itu 3 menit maksimal. Oke, terus di kejunya bakal melted gitu. Bakal pasti. Aduh, jangan diceritain panjang-panjang, pemirsa nanti tambah lapar nih. Belum sore-sore banget tapi udah lapar nih. Iya, Andre, gue juga udah lapar di sini, Andre. Iya. Kan saya yang di sini. Bawangnya kenapa belum saya lapar? ditumis udah enak. Iya, ya, belum Bunda, ditumis ya. aja kita udah ngerasain, waduh, Kejunya ditumis. jokinya enak ya, warnanya bukan Tapi kita warna juga nggak mau biasa. kalah Pasti seru, di sana karena ada kita siapa di sini juga udah kedatangan narasumber. Kita bakal seru-seru Yes, ngobrol-ngobrol. kita akan ngebahas tentang suatu event atau Event. kegiatan yang ada di BINUS. Ya, lebih tepatnya disebut dengan Porsinara. Nah, bingung nggak sih apa itu Iya. Porsinara? Nah, di sini udah ada narasumber kita, sudah ada Pak Robi dari SCDC dengan membawa timnya. Halo, apa kabar Pak? Baik. Selamat sore Pak. Selamat sore, Iya, selamat Oke, sore. boleh dikenalin dulu Pak timnya ada siapa aja Pak? Baik, sebelah kanan saya ada Ibu Candy Regi, ini pembina di SCDC dan sekaligus membina juga kegiatan Porsinara. Ya. Di sebelahnya lagi ini ada Iva, ini adalah ketua pelaksana ya, dari Oke. kegiatan Nah, Porsinara. kalau Iva ini masih kuliah jurusan apa dan semester berapa? Oke, saya DKV animasi jurusannya, semesternya baru semester 5. Baru semester 5, tapi udah jadi ketua pelaksana. Hebat. Nah, tapi Pak boleh diceritain sedikit Porsinara itu apa sih? Ya, Porsinara itu sebenarnya singkatan dari Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa Bina Nusantara. Jadi kegiatan ini memang diadakan khusus untuk mahasiswa BINUS dalam rangka kita mencari BINUSian berbakat. Oke, jadi untuk mahasiswa-mahasiswinya aja ya. Iya, Jadi jurusannya apapun yang penting mahasiswanya masih aktif itu Iya, boleh ikut. Sebinus Raya. Sebinus. Oke. Dan boleh kasih tau nggak sih olahraganya itu ada apa aja? Cabang olahraganya? Oke, kita itu kan ada sport, art, sama music. Di sport sendiri kita ada 11 cabang, di art kita ada 3, sama di music kita ada 1. Di sport sendiri banyak, ada yang jenisnya olahraga permainan, ada yang olahraga bela diri. Terus kalau yang bela diri itu kita ada 3, wushu, silat, sama tekon. Tapi kalau untuk permainan itu ada basket, futsal, badminton, volley, vertikalan, tenis meja, tenis lapangan, renang. Banyak ya. Banyak juga ya. Jadi mau ke cabang-cabang olahraga yang dulu sih Nah, kalau untuk seninya sendiri ada apa aja? Seni kita ada cosplay untuk, jadi kan kita ngelihat anak-anak BINUS ini banyak yang suka cosplay ya. Jadi kita kerjasama sama Nippon ada cosplay, Clifonara itu pasti. Sama sekarang kita tahun ini baru kerjasama sama SOD untuk dia itu bagian yang kayak ilustrasi logo. Jadi kita ada lomba ilustrasi logo. Wow, dan ini emang acara tahunan ya Pak ya? Acara tahunan. Ada tema sendiri nggak sih Pak untuk tahun? Iya, temanya tahun ini kita ambil spirit. Ya. Singkatan dari value-nya BINUS. Jadi dia emang berdasarkan itu ya Pak ya? Iya, semangat juang. Oke. Nah, dengar-dengar juga BINUS juga baru dapat trofi penghargaan. Iya, Iya. betul. Oke, kita tepuk tangan dulu ya buat BINUS ya karena baru saja mendapatkan trofi penghargaan sebanyak 9 ya Pak ya? 9 trofi penghargaan. Nah, boleh dikasih tahu Pak? Iya, nah salah satunya adalah penghargaan terhadap pembinaan kemahasiswaan. Nah, di dalamnya itu ada pembinaan prestasi, di mana Porsinara adalah bagian dari pembinaan prestasi itu. Oke, dan ini melalui Porsinara ini ya Pak ya? Iya, jadi Porsinara bagian dari yang kita promosikan gitu dalam pembinaan. Keren banget ya, mahasiswa BINUS makin maju. Iya, dan ini acara tahunan ya Pak ya?
Yang trofi ini, penghargaan ini. Biasanya dari Kopertis akan mengadakan sih. 2 tahun yang lalu kita ikut dan menang juga, tahun ini kita menang lagi. Oke, nah kalau untuk konsepnya sendiri nih, untuk tahun ini apa sih yang membedakan antara Porsinara tahun ini sama Porsinara tahun lalu? Ya mungkin. Ya kalau kalau saya melihat yang tahun sebelumnya ya, itu lebih fokus di olahraganya aja. Padahal namanya kan Pekan Olahraga dan Seni ya kan. Nah kali ini kita bikin porsinya lebih seimbang. Ada olahraga, ada seni, ada musik, kita jadiin satu. Oke, dan ini mulainya kapan? Mulai Porsinaranya? Porsinara dimulai ntar tanggal 5 Desember sampai 19. Itu untuk tanggal 7 itu acara openingnya, terus 16, 17, 18 itu untuk main event, dan tanggal 19 untuk closing. Oke, tempatnya di mana nih? Tempatnya itu kita ada di ini Hall Syahdan di lapangan basket lantai 3, terus ada di Plaza Syahdan, nanti ada di auditorium juga. Oke. Dan untuk pendaftarannya sendiri nih, apakah emang mahasiswanya yang harus udah ikut UKM tertentu atau yang nggak ikut UKM juga bisa untuk mendaftar? Oh enggak, itu bebas. Ya, terus kita pakai sistem registrasi online gitu kan. Jadi semua ya dengan mudah bisa ikut join. Enak banget. Gitu. Jadi ini perorangan ya, nggak per tim ya? Ada yang per tim, ada. Per tim. Yang kayak basket, futsal gitu ya? Itu per fakultas timnya. Jadi SOD, SOBM gitu dan lain-lain. Plus JWC sama Binus Square gitu. Jadi kita mengajak jadi semua. Banyak ya. Jadi mengajak semuanya, benar-benar semua binusian. Nah, kalau misalnya beberapa minggu lalu itu juga kita ada kegiatan yang serupa, Porsi Kari. Nah, bedanya apa sih Porsi Kari dengan Porsinara ini, Pak? Ya, kalau Porsinara kan mahasiswa Bina Nusantara. Kalau Porsi Kari itu Pekan Olahraga dan Seni karyawan. Oke. Jadi untuk karyawan Binus ikut. Jadi yang membedakan adalah kalau Porsi Kari benar-benar khusus karyawan. Nah, kali ini eventnya benar-benar khusus untuk mahasiswa. Dan nggak cuma yang gabung di UKM, tapi kalau misalkan ikut UKM juga bisa ikut. Oke. Nah, boleh diceritain lagi nggak sedikit dari awal sampai akhirnya tuh seperti apa? Nanti acaranya tuh kayak gimana? Oke, kalau untuk acara pasti kan lomba-lomba kita semuanya kompetisi gitu kan ya. Tapi kita lebih banyak yang di olahraga kan, sport. Jadi pertama itu bakal lombanya itu yang mulai itu futsal di Kijang. Terus lanjut ke basket, volley sama badminton di hall lantai 3. Tenis meja juga di hall lantai 3, terus ada yang di luar binus. Yang di luar binus itu untuk renang sama tenis lapangan. Karena kita belum ada ya sarananya gitu. Terus untuk yang olahraga bela diri itu di food court Anggrek. Food court Anggrek. Terus yang di ke main event ke ini dulu, si Bidol itu bakal audisi, tapi audisinya itu di ruang kelas. Baru ntar pas final baru jadi auditorium. Terus Clivo itu biasa mereka kayak rally foto-foto keliling, ntar dikumpulin pas buat di penutupan. Jadi kasih tahu pemenangnya siapa. Terus di main event tanggal 16, 17, 18 itu kita ada booth 24 booth buat animasi yang entrepreneur. Yang kepilih di situ dia buka booth di situ. Dan tapi ini mahasiswanya masih ada, pendaftarannya masih dibuka atau udah ditutup? Sudah ditutup. Kira-kira berapa banyak peserta yang udah mendaftar? Tadi kita sempat hitung ya. Iya, sempat itu sekitar 700. Kalau peserta ya kan plus tim gitu ya. 700 peserta. 700 peserta. Nah, ini persiapan sampai acara hari H ini gimana nih? Mulai dari libur semester kemarin ya. Kita udah dari semester awal sebelum pas zamannya FEP tuh kita udah mulai ngebahas konsep dan segala macam sih. Seleksi panitia semua kita lihat gitu kan. Jadi kalau untuk mendaftar jadi panitia nggak harus yang jadi ketua UKM atau ketua UKM segala macam. Jadi semua harus mahasiswa dari UKM. Kalau panitia UKM. Tapi nggak ketua, cuma kayak dia cuma anggota doang atau apa, yang penting dia itu UKM. Karena kan masih ini kan yang ngadain emang anak UKM gitu lah untuk mahasiswa Binus gitu. Nah, Pak, untuk Iva sendiri nih, kenapa Iva bisa terpilih menjadi ketua pelaksana dalam Porsinara tahun ini? Ya, udah kelihatannya tadi tampilannya, kan? Meyakinkan ya, Pak. Nah, sebenarnya latar belakangnya apa nih, Pak? Kenapa dia dipilih? Ya, kan tadi mungkin ada titik tekan yang baru selain olahraga, ada seni tadi ya. Nah, kebetulan Iva dari DKV, terus kemudian ide-idenya gitu ya, kita harapkan juga bisa mewarnai tidak cuma olahraga gitu. Tapi ada syarat-syarat khusus nggak, Pak? Ada syarat-syarat khusus nggak sih, Pak, untuk kita bisa menjadi ketua pelaksana Porsinara? Mungkin teman-teman binusian lainnya juga ada yang, wah, saya punya ide ini, pengen jadi ketua pelaksana gitu. Ada nggak sih, Pak, syarat-syaratnya untuk bisa jadi? Yang pasti harus punya leadership yang baik ya, bisa mimpin teman-temannya, karena ini eventnya besar,
tadi cabangnya aja banyak, walaupun perempuan ini luar biasa nih. Luar biasa ya. Staminanya nggak bisa habis kayaknya, terus gitu. Itu sih yang kita lihat. Oke. Tapi Pak, goalsnya dari Porsinara ini yang Bapak harapkan itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya, tadi kami ingin mendapatkan binusian-binusian yang berbakat gitu di bidang masing-masing yang nanti kita bisa orbitin ke level yang lebih tinggi. Ini kan lokal binus ya, nanti kita mungkin bisa bawa ke Jabodetabek, nasional atau internasional. Nanti akan diikutsertakan lagi. Diikutsertakan lagi. Dan ini Pak, untuk mahasiswanya nih ya ikut serta dalam Porsinara ini. Kan tadi udah banyak nih, ada sekitar 700 gitu ya kan. Nah, itu paling banyak tuh dari semester atau jurusan apa aja sih? Dari Binusian 2016. 2016. Ya. Mayoritas emang kebanyakan dari Binusian Ya. 2016. Ya, karena kita memang sudah menargetkan kalau acara ini untuk membantu mereka untuk sidang skripsi. Pertama itu kita bantu. Terus yang kedua untuk Binusian 2019. Karena mahasiswa baru harus kita kenalin nih antar senior gitu kan. Jadi satu tim tanding bareng gitu. Oke. Nah, untuk membuat event besar ini gitu kan. Ada nggak sih kendala atau kesulitan? Nah, dari Iva sendiri kan dari mahasiswa ya kan, ada nggak sih kesulitan atau kendala? Gitu? Kendalanya kita lebih kan mahasiswa sekarang itu lebih ke ini loh, akademis. Jadi kalau ke sportnya juga susah, atau mereka biasanya ribut masalah absen. Padahal kan kita kan disediain absen gitu kan, tapi mereka itu biasa dipakai buat yang lain. Harusnya kan bisa digunakan untuk yang kayak gini gitu loh. Itu sih masalahnya, kendalanya lebih kayak ada yang mau absennya kurang, ada yang mau tapi kayak aduh besok gue ada tugas atau apa, jadinya mereka lebih ke akademisnya daripada ke kompetisi kayak gitu. Tapi sebenarnya ini nggak mengganggu perkuliahan ya Pak ya, karena emang mereka tidak dapat dispensasi atau dapat izin khusus gitu untuk ikut ini. Benar-benar emang kewajiban mereka ya. Kita tegasin di situ. Oke, nah nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita, dan kita juga akan bermain sedikit nanti di segmen selanjutnya ya. Tapi jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Binus On Screen. Halo Binusian, kembali berjumpa bersama kami dalam Binus On Screen. Dan sekarang Vira, kita udah nyampe mana nih tadi masaknya ya? Tadi udah jadi bikin daging, saus tiram, sama tadi tinggal bahan-bahannya kan dicampurin tuh bawang bombay. Ya ini hasilnya jahe, iya. Ini apa aja nih tadi? Tadi itu jahe, bawang bombay, saus tiram, tambahin air, kecap, lada, sama garam, sama gula kalau misalnya kurang-kurang gitu. Oh, biar tambah gurih gitu ya, hasilnya kayak gini. Oh, ini buat fillingnya gitu ya? Iya, jadi nanti di tengah-tengah ini, di tengah-tengah keju bakal ada, itulah larutan-larutan itulah. Campuran-campuran itulah. Oke, sekarang kita mau ngapain nih? Ini sekarang mau mulai ngemasak Nge-grill ininya ya? Oke, kita pakai itu kok. Kita langsung pakai ini, oke. Jadi tinggal, kan udah di butterin nih ya. Tinggal di toto aja kejunya. Oke, jadi yang udah kita bagi-bagi. Jadi ini udah di margarinin ya, udah di margarin. Terus setelah itu tinggal diisi keju. Kejunya banyak banget. Iya dong, supaya meleleh. Mantap kali. Ini masih yang kayak gini nih, belum yang ini nih. Oh, jadi double, bener-bener banyak banget tuh kejunya tuh biar super ya. Terus kalau ini sih, wangi abis ini Dre, kejunya Dre beneran Dre. Kita sih udah lapar Dre. Ini sapinya juga enak, ntar buat Pak Robi dan teman-teman yang lain biar Oke, nanti ya. Pokoknya lo harus masak yang spesial ya. Oke deh. Oke. Nah, ini kan udah segmen 3 nih. Seru nih. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, kita punya tantangan atau punya games nih di segmen 3 ini. Oke, gamesnya gampang. Nanti Iva, nanti boleh duduk di sini, nanti kita tukeran. Nah, nanti Iva menggunakan bahasa kalbu. Iya. Jadi Iva nanti ngomongin apa yang tertulis di sini, nanti Pak Robi dan Bu Regi yang menjawab, tapi nggak boleh pakai suara. Oke. Oke? Kayak gitu, oke? yang nentuin kayak bener atau salah. Bener atau salah, oke? Kita chat sekarang ya. Oke, Iva silakan duduk di sini. Nah, oke. Silakan. Nah, oke. Siap nih ya. Silakan, Oke, kita mulai ya. Soal yang pertama, sudah siap? Oke, soal yang pertama sudah siap? Oke, mulai ya. 3, 2, 1, silakan. Porsinara. Nggak boleh pakai gerak. Bermula. Ini ya. Oke, waktu terus berjalan. Pembuka Porsinara.
Porsinara membuka 16 macam kompetisi. Oke, sip. Nomor 1. Selanjutnya. Waktu terus berjalan selama 3 menit. Hah? Ternyata porsi musik dapat Kok boleh ada suara ya? memperbaiki suasana hati. Yes. Oke, next. Venusian Idol adalah kompetisi bernyanyi pada Porsinara. Oke. Kalau selengkapnya apa jadinya? Dibaca lengkapnya jadi? Porsinara ternyata mempunyai 16 kompetisi. Itu yang Boleh pertama. lagi? Terus yang kedua, apa tadi Pak? Langsung aja yang ketiga. Yang ketiga tadi? Venusian Idol ternyata dapat memperbaiki suasana hati. Bukan. Yang ketiga, ayo. Venusian Idol adalah kompetisi bernyanyi pada Porsinara. Oke, sip. Next. Ya, waktu masih berjalan. 1 menit 15 detik. 1 menit 15 detik. Kita masih punya 4 soal lagi. Berolahraga adalah meningkatkan kapasitas otak. Oke, next. Next. Badminton adalah olahraga yang ditemukan 2000 tahun lalu. Oke, next. Ayo, lagi. Tema Porsinara. Oke, 40 second lagi. Waktu terus berjalan. Tema dari Oke, Porsinara. kita masih punya 2 soal lagi. 2015. Oke, adalah 30 second. Oke, 27 second. 26. 20 second lagi. Ini bikin panik. Oke. 20 second lagi. Oke. Olahraga. 17. 15 second. Ayo. Gerakan. Oke. Kita Ayo. Terus 10. Gejolak. 9. 8. Geloran. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oke. Tapi Gelorakan. Oke, tapi boleh disebutin tadi apa yang belum? Yang belum tuh tema dari Porsinara 2015 adalah gelorakan semangat olahraga dan seni. Oke. Satu lagi, Porsinara adalah kependekan dari Pekan Olahraga dan Seni Bina Nusantara. Yes. Oke, tapi dari 7 bisa menjawab 5 soal. Ya, tepuk tangan dulu. Tandanya ini ya, non-verbalnya bagus ya. Yes, dan Non-verbalnya bagus. Komunikasi biasanya. dapat poin. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong poin nih, Pak, ngomong-ngomong poin. Kira-kira mahasiswa yang ikut Porsinara ini apakah dapat poin SAT? Iya, dapat. Dari yang menang sampai yang nggak menang, berapa? Iya, dari peserta. Berapa poinnya? Sebenarnya kita selama ini merahasiakan ya. Iya. Merahasiakan. Mungkin ini saatnya kita kasih tahu. Membeberkan. Biar tahun depan langsung ikut, gue ikut. Iya, benar-benar. Kurang nih gue harus ikut gitu. Iya. Jadi tuh kita di Porsinara itu juara 1 10 poin ya Pak ya? Juara 1 10 poin. Juara 1 10 poin. Sebenarnya saya ada nyaranin Pak Robi sih, gimana kalau juara 1 kita kasih 120 poin. Langsung ya? Totalitas poin 120 selesai langsung. Terus juara 2 itu kita 8 poin ya Pak ya? 8 poin, juara 3 itu 6 poin. Oke. Ya. Dan bagi yang kalah nih? Yang kalah aja kita kasih poin. Yang kalah aja dikasih poin. Jadi kalau misalkan baru daftar langsung kalah, tetap dapat 2 poin? 2 poin. Enggak, ada syaratnya. Dia harus hadir pada hari pertandingan berlangsung. Oh, jadi kalahnya bukan kalah WO gitu ya? Iya. Kalau kalah WO berarti nggak dapat poin sama sekali. Yang dapat poin itu benar-benar yang kalah. Yang tanding kalah dapat poin. Walaupun pertandingan pertama kalah tetap dapat tuh. Dapat. Iya. 2 poin. Rizna lu. Lu nggak ikutan kan, lu lagi butuh poin SAT kan? Rizna. Makanya terus kalau misalnya selain poin SAT nih, juara 1 tuh dapat hadiahnya apa? Tergantung pertandingan ya Pak ya? Ada tergantung pertandingan. Iya. Kalau yang medali itu seluruh olahraga. Tapi kalau untuk yang piala itu yang seni, lomba cosplay. cosplay, Iya. musik itu pakainya piala. Piala. Oke, Rizna.
Gak masalah ya, piala oke. Poin Udah SAT, piala, waduh. poin lagi, Nah, itu dia. Tapi nanti kita akan mencicipi makanan ini dulu. Oke, udah siap kan, Dre? Spesial kan ya? Oke, nanti kita akan coba mencicipi sambil ngobrol-ngobrol. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Binus On Screen. Halo Binusian. Yes, tentunya kita sudah di segmen terakhir Dan kita seperti sudah- biasa ya, Trisna di segmen terakhir sama Keisha pasti akan mengganggu segar Bukan sana mengganggu, saya. gue mau membantu di sini justru. Mengganggu dong. Iya. Mengganggu dong, bantu. Mau dong. Oke. Omongan pertama bener emang Iya, mengganggu bener-bener. sih. Oke, Safira. Yes. Tadi kan gue nggak tahu nih di situ nih, tapi gue denger sedikit nih gitu kan. Ada cheese-cheese-nya, lu masak apa sih? Lebih bisa geseran. Iya nih, jadi ini grilled beef cheese gitu. Grilled beef cheese. Beef cheese. Terus Oke. dengar-dengar Nah, katanya Keisha mungkin pakar di sini, keju Keisha juga ya? di sini. Iya lah. Iya, sama-sama keju. Oke, bahan dasarnya apa aja nih? Boleh disebutin Bahan nggak? dasar tadi kan roti ya. Ada roti. Gandum tadi makanya. Kenapa harus roti gandum? Biar sehat, karena melihat di sini pada bergizi-bergizi. Bergizi ya, pada Biar subur-subur kenyang ya, juga Terima kasih ya. loh, Safira Biar pujiannya kenyang. sangat, kita merasa Oke. sangat tersanjung. Tersanjung. Oke, terus abis itu ada roti gandum, terus apa lagi? Terus keju yang udah pasti kan. Keju terus apa lagi tadi? Oh ya bawang, daging. Daging. Kalau mau pakai daging, Oke. kalau nggak pakai pun juga nggak Nah, masalah. kalau bahan dasarnya apa aja nih? Kalau tadi kan bener-bener bahan ininya nih, utamanya gitu. Bahan dasarnya apa aja, bumbu-bumbunya mungkin? Bawang bombay. Bawang bombay. Terus jahe, lada. Pakai jahe ya? Pakai. Kenapa pakai jahe? Supaya lebih nancepol tadi ya. Lebih panas ya? Lebih panas ya? Udah nancep. Nancep. Pol. Nggak bisa keluar lagi tuh ya. Nggak bisa keluar lagi tuh dari Kan? mulut. Tiap ketemu orang, hah baunya itu ya, bau Oke, keju. Safira ini sapi. jurusan apa sih? Manajemen. Manajemen. Mohon maaf Ibu boleh tolong dipegangin? Binusian Oh, iya, berapa? iya, boleh, boleh. Binusian berapa? 2015. 2000. Oh, Binusian 2015. Iya. Oke, Wait, waduh. gue kayak di koki. Oke, ya ada api-apinya. Oke, nah biasanya untuk masak atau buat apa tadi? Grilled beef cheese ini itu membutuhkan waktu berapa lama? Berapa lama? 15 menit tanpa gangguan. 15 Oh, menit. karena kita apa? ngeganggu jadi lama. Nah, Andre lo ngeganggu ya, Karena Andre masaknya di tadi sini, sama Andre jadi lama. Lo Karena ngeganggu masaknya Andre sama di Andre. sini. Terima kasih ya, saya pulang dulu nih, duduk lama. Tapi di kuliah diajarin gini apa belajar sendiri? Enggak sih, ini belajar Ah. sendiri. Ah, Kalau aku belajar tuh sendiri. kebetulan malahan belakangan ini tuh lebih ke makanan diet. Makanan diet. Iya. Cocok Makanan banget diet ya, buat gue. Mir ya. Tapi ini buat makanan diet bukan? Enggak lah. Oh, enggak ya? Kan keju. Keju banyak, Keju. banyak. Oke, kali aja kejunya. Mungkin nanti Ini. lain kali makanan diet saya bisa diundang. Oke, bisa. Oke. Terus emang nih. emang hobi masak ya kalau lu ya? Dari kapan tuh? Dari SMA sih udah mulai. Udah mulai? Udah nyoba-nyoba dari YouTube lah. Oke. Lo ngekos di mana sih? Biar bisa delivery gitu. Oh iya, Mana? bisa juga sih. Itu jadi entrepreneur juga ya. Oke, kalau misalnya beefnya itu diganti sama chicken bisa nggak sih? Bisa banget. Bisa. Itu tergantung terserah aja sih. Ganti tuna juga bisa ya? Tuna bisa. Favoritnya Kalau- apa ya tapi tergantung kalau ayam sih aku saranin lebih ke breast chicken ya. Oke, Ya kan karena kan rendah lemak juga itu tuh sehat juga. Hebat ya. Ets. Gila, Ini knowledge-nya kapan sih gitu. Trisna sama Keisha disuruh ke sana? Oke. Iya kenapa? Oh dia kamu, dia ada Nggak mau waktu. diganggu. Oh, Oke, dia- oke. Bukan, Keisha, ini boleh karena saya akan membantu. ngobrol-ngobrol. Nemenin dulu Iya, ya, oke, gue kesana nemenin. ngobrol-ngobrol. Oke. Sekalian Oke. nih Keisha, ada iya. bersama Ini digoreng tamu gitu aja gitu? spesial. Digoreng gini aja. Ini. Oh, pakai margarin, terus Margarin. nanti di ini. Kayak Iya. bikin roti bakar gitu biasa. Iya, benar sama aja kayak kan kalau biasa pakai butter, kalau pakai gula lebih enak juga tuh biasanya. Nah, untuk pemilihan cheese-nya sendiri itu harus cheese khusus. Ini atau emang bisa cheese yang lain? Enggak. Sebenarnya ini kalau mau dicampur ataupun ganti mozzarella juga bisa, tapi kan biasanya mozzarella itu lebih asin ya. Oke. Kalau ini tuh lebih gurih. Oh, jadi emang tergantung seleranya mau yang Iya, mana gitu ya. Betul sekali. Wadah. Ini kayak bentar lagi udah matang nih. Jadi masak ini emang cepet ya? Cepet Butuh banget. 15 menit, jadi Iya. sarapan nih lagi buru-buru, masak ini aja ya? Betul. Lagi bener-bener ini ya. Aku ambil terus, piring dulu bentar ya. oke. Nah, Oke, mungkin ini Trisna gua- juga boleh temenin dulu ke sana, Keisha kasihan sendiri. Oke. Tapi ini kalau masak ini tuh apa namanya? Dipanggang ini berapa lama sih di situnya? Sebenarnya masing-masing itu 3 menit, tapi tergantung ketebalan roti juga sih dilihatnya. Tebal apa enggaknya ya? Iya. Oke. Oke. Nih, Wah, ini boleh cemilan-cemilan nih. ya. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngemil. Ada yang Nah, bisa ya. ngambil. Nah, ini Caca. Caca. Pernak-pernik. Oke, kalau untuk kesiapannya sendiri, persiapannya kan, karena udah dibilang dari jauh-jauh hari dari zaman-zaman FVP itu udah buat konsep, udah mikirin konsep. Nah, sampai nanti hari H,
kira-kira kalau dipresentasikan dari 10 sampai 100%, kira-kira persiapannya udah berapa persen? Berapa persen nih? Sampai hari H? 80%. Udah sebentar lagi berarti udah tinggal 20% lagi. Nah, 20%-nya ini apa sih? Apa yang belum sih? Apa yang kurang sih? Yang belum ya yang tanggal 5 sampai 19 itu. Oke. Boleh dong, tinggal yang itu ya. Tinggal persennya apa ya? Selesai acara. Oke, berarti kalau untuk kesiapannya sebenarnya semuanya udah siap ya? Udah ready semua ya? Nah, oke, kalau misalkan panitianya nih kan tadi kan harus kayak masuk dari UKM kan, harus dari UKM. Itu kira-kira udah berapa orang sih panitia yang mengurus acara ini kira-kira? Kita panitia dibagi dua ya. Ada 3 lapis ya. 3 lapis ya. Benar. Yang pertama itu panitia pusat, itu ada 20 orang. Terus yang di bawahnya itu ada panitia cabang. Itu ada berapa? Sesuai sama cabang, jadi 15. Ya, sesuai sama cabangnya yang ada kompetisi di Porsinara. Terus yang terakhir itu kita dibantu sama 100 volunteers. Itu 100 volunteers. Ya, sekarang kita nyebut mereka 100 fighters. Ya, kira-kira udah 100-an lah ya. Wow. Berarti itu dari mahasiswa juga ya, benar-benar mahasiswa. Jadi benar-benar ini event binusian banget yang benar-benar mahasiswa dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa juga. Iya, betul. Oke. Binusian oleh binusian. Binusian. Tapi maksudnya gini, ini kan namanya pertandingan ya, gitu. Sudah memikirkan hal-hal terburuknya, misalnya ada yang melakukan pelanggaran atau ada yang melakukan kecurangan. Nah, itu konsekuensinya seperti apa? Ya? Ini kan kalau kita kan ada Google Site ya. Oh iya. Kalau kita buka di Google Site-nya sendiri, itu peraturannya udah jelas. Contohnya kayak basket itu kalau sampai berantem itu dia didenda 1 juta gitu aja. Didenda 1 juta. Ini itu udah ada peraturan tertulisnya ya. Itu dan mereka sudah mengetahui itu ya. Iya, jadi kan nanti kita juga ada TM, technical meeting. Nah, di situ juga kita dikasih tahu, nih pokoknya peraturan kalau misalkan orang biasalah mahasiswa malas baca. Iya. Jadi kita dikasih tahu lagi di TM, ini peraturannya. Kalau misalkan kayak futsal kena kartu kuning, ntar kena denda berapa gitu. Kayak gitu. Jadi nggak cuma WO doang, misalkan kalau ribut enggak. Denda ini lebih takut, lebih hati-hati. Iya, kan biar mungkin kita mainnya profesional lah gitu ya. Jadi benar-benar biar fair gitu ya. Tapi itu ada menyangkut ke akademisnya enggak atau emang cuma denda aja hukumannya? Denda sih ya, lebih ke denda. Denda aja. Dan udah pasti nggak akan dapat poin ya. Langsung udah selesai. Langsung udah selesai nggak dapat poin. Oke. Nah, sebenarnya untuk mahasiswanya sendiri kan tadi banyak nih 700 gitu kan. Nah, ini ada peningkatan nggak sih? Bagaimana sih animo dari mahasiswanya sendiri gitu dari tahun ke tahunnya seperti apa? Ada. Ya, pasti ini lebih banyak ya, tahun ini lebih banyak, hampir 2 kali lipatnya karena tahun lalu memang juga cabangnya juga lebih banyak. Oke. Oh ya, tahun ini cabangnya lebih banyak. Iya, lebih banyak tahun lalu. Oke, nah kalau misalnya apa gini, animo mahasiswanya nih, kalau yang Bapak lihat sendiri nih, untuk yang tahun ini, animo mahasiswanya seperti apa sih? Benar-benar yang mau ikut? Ya karena kita tadi punya 100 volunteer, itu 100 volunteer itu merangsek masuk ke dalam ke dalam mahasiswa gitu, dan akhirnya kita tutup nih, padahal mungkin masih banyak yang mau. Tapi sebenarnya sebelumnya udah dibatasin belum sih Pak? Nggak boleh? Iya udah. Emang ditargetkan 700, harus 700? Oh, untuk peserta? Iya. Volunteer atau peserta? Kalau untuk pesertanya emang ditargetkan 700? Kita targetnya 1000. 1000, oke. Tapi baru sampai sekarang baru 700. Kalau volunteernya emang ditargetkan? Kalau volunteersnya 100 pendaftar pertama. Tapi di hari kedua kita udah terima berapa? 450. Untuk buat ngobrol-ngobrol ini Vira udah selesai. Jadi tersanjung disambut seperti itu. Silakan kejunya tuh lebih kelihatan gitu. Bawa binusian ya. Ini aktingnya pada bagus nggak ya? Kita taruh di depan ya. Lihat dulu kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu, biar kamera bisa meliput. Pakai pisaunya Dre, butuh pisaunya juga nggak? Nah iya, butuh nih pisau dan juga piring kecil. Oke. Ini namanya apa tadi Vira? Grilled beef cheese. Grilled beef cheese. Bisa dilihat kalau cheese-nya melt banget. Ini definisi deg-degan nih kayak gini ya. Oke, nah sekarang lo bakalan dinilai nih sama Pak Robi, kayak skripsi gitu ya. Ini ala program yang master itu ya, master itu ya. Kalau enak dapat poin SAT juga nggak Pak? Oh iya. Safira Ayu Daraspati Pak. Oke, boleh silakan dicoba dulu Ibu, Bapak. Ih, deg-degan banget. Oke, saya potongin deh. Iya, oke. Sip. Nah. Udah sehat, gandum ya kan, cheese. Oke, sambil ngobrol-ngobrol nih Bu, kalau misalnya volunteernya sendiri, volunteer yang mendaftar, apakah dapat poin SAT-nya juga? Pasti dapat. Jadi nggak cuma peserta, tapi volunteernya juga dapat ya poin SAT. Pasti. Oke. Poinnya lumayan loh. Berapa Bu? Boleh dikasih tahu Bu? Mendekati juara 3. Wah. Oh gitu, jadi nggak cuma mendekati 6. Bener ya? Mendekati 6 iya, ya? Benar. Jadi 5. Jadi di atas 2,
Mendekati 6. Ah. Tebak sendiri berapa. Iya. Oke. Curang banget nih udah duluan. Gimana Andre? Enak duluan udah kali Dari dapurnya sendiri. Oke. Untuk Safira masih deg-degan banget ya? Parah. Ini persiapan skripsi kayaknya. Apakah dia akan tereliminasi? Oke, kita lihat saja. Wah, ini jadi acara Oh, masak. iya, Oke, enak banget nih. boleh silakan Bapak, Ibu, dan Iva juga boleh silakan Oke. mencoba. Dan nanti boleh Kedepannya sharing. Vira akan entrepreneur ini ya, buka kios di dekat delivery. Mungkin Vira bisa jadi juri ini ntar. Apa tuh? Kalau tahun depan Master ada Chef Binusian gitu kan. Nah, mungkin iya. Oh iya. ada tambahan olahraga apa? 180 Cabang baru. Cabang baru. Cabang baru. Cabang baru ya kan? Iya, sama baru masak tuh Vira mungkin bisa ikut sedikit juga lombanya. Ah, aku yasinan dulu, aku deg-degan. Oke, sip. Nah, Deg-degan. Gimana? tar dulu, belum. Tahan dulu. Vira. Biasanya anaknya pakai saus sambal ya Vira ya? Iya. Iya, sambelnya nggak ada ya? Saya udah nyobain sendiri pakai saus sambal, gak habis tuh sama saya. Oh, curang Andre ya. Mungkin kalau sambal mengimbangi asinnya ya kali ya, Pak ya? Iya. Iya sih, asin tapi enak. Oke. Gimana rasanya? Dari Pak Robi dulu gimana rasanya, Pak? Cheesy banget. Enak ya? Oke. Bu Regi gimana, Bu? Rak. Oke. Iva gimana rasanya? Oke. Oke. Berhasil dong. Safira, berhasil juga. Oke. Terakhir nih saya mau minta dari Pak Robi, Ibu sama Iva. Satu kata yang menggambarkan tentang Porsinara 2015. Iya. Satu kata aja. Dari Iva dulu mungkin ya? Iya. Oke, Iva silakan. Apa ya satu kata? Dari Porsinara 2015. Hacep. Hacep. Oke. Ibu, Ibu Regi. Apa ya? Petarung? Petarung. Oke. Terakhir dari Pak Robi. Rame. Semoga semuanya langsung nanti semuanya terrealisasi ya nanti pas Porsinara 2015. Amin. Amin. Thank you dulu nih buat Terima kasih Pak buat Robi, Pak Robi. Ibu. Sama-sama. Thank you juga buat Vira ya. Amin. Udah masak. Iya benar. Dan gak kerasa gua Andre, Trisna dan juga Kesha udah nemenin pemirsa dan Binusian semua di rumah selama 1 jam ke depan. Dan kita nggak lupa dulu buat berterima kasih buat pihak SCDC dan juga Porsinara yang udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Bareng di sini, Thank you ya, juga betul. buat Vira. Tetap saksikan Binus on Screen di hari dan jam yang sama. Akhir kata gue Andre pamit undur diri. Terus Prandau pamit undur diri. Dan gue Rachel Kesha pamit undur diri. Sampai ketemu jumpa di di Binus on episode Screen selanjutnya. selanjutnya. Dadah. Oke. Silakan.